Pertemuan Greg Barton dan Gus Dur bermula ketika Greg bermaksud menulis satu disertasi pasca sarjana. Disertasi pasca sarjananya Greg Barton yang berjudul Islam Liberal. Selayak seorang penulis, ia butuh partner diskusi dan sumber terpercaya tentang Islam liberal yang ada di Indonesia. Ia, Greg Barton, berkonsultasi dengan orang Tionghoa, tokoh yang ia tempati untuk tinggal di Indonesia. Rumahnya orang Tionghoa ini ditempati oleh Greg Barton. Ia berkonsultasi kepada orang Tionghoa tersebut, Greg Barton, dengannya seputar Islam liberal. Alangkah tertariknya orang Tionghoa tersebut ketika Greg Barton memunculkan satu nama sebagai sosok partner diskusinya. Ia adalah Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Melihat ketertarikan yang besar dari orang Tionghoa tersebut, akhirnya Greg Barton memutuskan untuk menemui Gus Dur keesokan harinya. Ya, memang sedikit tergesa-gesa sih, dan sedikit gila. Mahasiswa asing asal Australia yang sebelumnya tidak pernah kenal, tiba-tiba ingin bertemu tokoh besar, Ketua PBNU Gus Dur. Awal pertemuan mereka berdua bertempat di kantor PBNU, satu gedung yang terletak di Jalan Arteri, Jakarta Pusat. Ada pernyataan dari Greg Barton yang menarik ketika Greg Barton melihat kantor pusat PBNU. Kantor pusat PBNU yang katanya memiliki anggota terbanyak di Indonesia. Greg Barton memiliki suatu analisis yang bagi saya menarik sekali tentang dua organisasi besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Jadi perbedaan di antara dua organisasi tersebut sudah bisa jelas terlihat dari kantornya. Kantor NU yang kelihatan kurang terpelihara dulu waktu pertemuan Gus Dur dan Greg Barton, kata buku ini. Suatu kantor yang memang terletak di ibu kota, tapi kantor tersebut tak terlihat seperti di ibu kota. Justru malah kantor NU terlihat di suatu pedesaan terpencil yang jauh dan miskin. Keadaan kantor NU tersebut berbanding terbalik dengan keadaan kantor organisasi Muhammadiyah. Kantor yang bagus, megah, dan ubin berwarna putih. Hal sedemikian menggambarkan, kata Greg Barton di dalam buku ini loh ya, NU lebih ndeso. Anggota dari NU kebanyakan dari pelosok-pelosok desa yang cenderung mistik, yang biasa kita kenal dengan istilah tradisionalis. Sekali lagi kata buku ini, meskipun itu bukan gambaran orang NU keseluruhan loh ya. Berbanding terbalik dengan Muhammadiyah yang mayoritas anggotanya orang-orang kota, pengusaha, pendekatan keagamaannya lebih ke rasional atau yang biasa kita kenal dengan istilah modernis. Meskipun NU sangat jauh, perlu diketahui, meskipun NU sangat jauh dengan Muhammadiyah, bahkan analisis tersebut muncul dengan hanya melihat kantornya saja. Kantor NU tidak pernah sepi dengan pengunjung. Seolah-olah keadaan kantor NU yang seperti itu justru malah membuat para pengunjung dan anggota lebih nyaman. Termasuk Greg Barton yang begitu sangat asik berdiskusi di kantor NU. Asik sekali Greg Barton berdiskusi di kantor NU bersama Gus Dur waktu itu. Ketika Greg Barton pertama kali bertemu Gus Dur, ia kembali sangat tertarik dengannya.
bahwa situasi lingkungan bahkan penampilan Gus Dur tak terlihat seperti orang istimewa. Situasi lingkungan bahkan penampilan Gus Dur tak terlihat seperti orang yang padat aktivitasnya. Padahal memang faktanya Gus Dur adalah tokoh yang sangat sibuk dan full jadwal. Dengan situasi kantor yang berantakan, dengan penampilan Gus Dur yang apa adanya, kata Greg Barton, Gus Dur gemuk, perut Gus Dur sedikit buncit seperti perut Buddha, yang membuat kemeja batiknya, kancingnya tidak bisa terpakai dengan baik. Pada tahun 80-an, ia menggunakan kacamata warna hitam yang seringkali tidak pas ketika Gus Dur gunakan. Penglihatan sebelah kanan hampir semua tertutupi dengan daging, kata Greg Barton. Sementara yang kiri tak terlalu bagus dalam melihat. Giginya berwarna kuning dan tidak rata. Memang Greg Barton sampai sedetail itu menggambarkan sosok seorang Gus Dur. Tapi walaupun demikian, dengan penampilan pas-pasan dan apa adanya tersebut, justru pada tahun 90-an, pada tahun 90, Gus Dur mendapat penghargaan sebagai orang terpopuler sepanjang tahun. Dengan keadaan apa adanya tersebut, justru beliau adalah tokoh yang paling berani dalam menyampaikan pendapat di tengah kebebasan berbicara sangat terkebiri. Seperti Gus Dur pernah berkata dengan berani, "Tidak ada gunanya berdebat dengan pemerintah. Tak ada dialog. Mereka hanya berbicara sendiri saja," kata Gus Dur. Gus Dur juga berpendapat apa yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu berpotensi melahirkan sektarianisme, perpecahan, fanatisme golongan. Sekian dan tontonlah di video selanjutnya. Di review buku biografi Gus Dur tulisan Greg Barton.